Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Milik Nasel. Dan di tanganku kali ini ada handphone Samsung J500G. Seperti yang kita lihat, handphone dan kondisinya seperti ini. Sehabis diganti LCD, tetapi ternyata handphone ini juga ada sedikit problem. Dia tidak bisa menggunakan data dan WiFi. Seperti inilah kondisi handphonenya. Sepintas memang baik-baik saja dan tidak bisa kita seperti ini selalu memindai dan memindai terus. Dan ketika menggunakan jaringan seluler pun handphone ini tidak bisa. Sudah saya coba menggunakan kartu, memang tidak bisa diaktifkan data selulernya ini. Lalu bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Dan kita akan langsung saja mengeksekusi handphone ini dengan cara memplasing ya. Kita akan mencoba menyelesaikannya dengan cara plasing. Dan sebentar kita akan melihat-lihat dulu dan kita sesuaikan di versi perangkatnya. Dan di sini sudah ada ya filenya. Ternyata yang versi Androidnya juga udah marshmallow nih 601. Dan di sini untuk yang tidak mau bekerja dua kali, kita ke pengaturan dan kita hapus akunnya dulu, karena kalau misalkan ada akun ini kita harus membypassnya lagi setelah kita memplasingnya. Kita perhatikan di sini untuk mempersingkat durasi saja sih. Intinya itu untuk, dan di sini sudah saya hapus dan kita hilangkan akun Google-nya agar kita tidak membypassnya. Oke, langsung baik saja kita matikan terlebih dahulu handphonenya karena memang harus dalam keadaan mati. Kemudian di sini saya sudah siapkan dua file, yaitu firmware dan Odin. Nanti saya akan share di deskripsi ya. Yang pertama kita ekstrak Odinnya. Dan di sini saya menggunakan Odin 3.10. Sebentar, kita sesuaikan dulu. Kita ekstrak Odinnya ya. Ekstrak Odinnya, dan yang kedua adalah firmware-nya. Sepertinya firmware ini adalah satu file ataukah? Iya, betul sekali. Firmware ini hanya satu file. Lebih aman untuk memplasing dengan yang satu file ini, dan lebih direkomendasikan untuk jaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu intinya. Sambil menunggu ekstrakannya selesai, kita akan langsung masuk ke mode download terlebih dahulu. Kita cek di handphonenya dan kita pastikan kartu SIM dan SD card-nya kita lepaskan. Dan jika memang handphone ini masih bisa di backup, kita backup dulu file-filenya karena udah direkomendasikan ya. Seperti ini kondisi handphonenya. Kemudian kita masukkan lagi. Di sini tutup soket LCD juga tidak ada. Oke. Itu karena memang bawaan handphonenya tidak ada, ya terpaksa tidak ada gantinya pun ya. Kita masuk ke mode download dulu dengan cara menekan tombol home, volume bawah, dan power secara bersamaan. Kita akan lihat apakah bisa masuk. Ini dia, handphonenya sudah masuk ke mode download. Kemudian kita tekan tombol volume atas untuk melanjutkan dan downloading di situ. Oke, itu dia juga sudah selesai. Ekstrakan firmware-nya. Kita akan hubungkan terlebih dahulu handphonenya apakah terkoneksi di PC atau di laptopnya. Kita akan melihat. Itu dia, sudah ada cengklung hidung. Dan kita akan buka Odinnya. Yang pertama tentunya ini dia Odinnya. Kita buka dulu, klik dua kali saja, tidak apa-apa. Itu dia, ternyata dua Odinnya juga sudah membaca handphone ya. Di COM 19 itu akan tidak harus sama ya di COM-nya. Kita biarkan dulu dan langsung saja kita klik menu AV di sini. Kita langsung saja klik menu AV ya. Karena memang ini hanya satu file, kita langsung saja masukkan firmware yang tadi kita ekstrak tentunya. Dan sebentar, di sini kita buka dulu. Ini dia J500G, dan ini versi terakhir ya, versi tertinggi maksudnya. Versi tertinggi untuk firmware J500G ini. Kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai dan kita akan lihat hasilnya setelah handphone ini selesai kita flashing. Akan sedikit lama di sini. Kita tunggu dulu.
Dan seandainya handphone ini nanti setelah kita plasing tapi tidak menyelesaikan masalah, nanti kita akan memplasingnya dengan yang 4 file ya, tentunya yang firmware yang ada BI atau bahasa Indonesia. Dan itu dia sudah siap, kita akan coba dulu dengan satu file. Kita langsung saja klik start. Buat yang mau auto rebootnya silahkan dicentang saja, tidak apa-apa, dan reset time-nya juga tercentang. Seperti ini apa adanya, dan kita langsung saja klik start. Dan kita tunggu. Setelah selesai, nanti kita akan coba langsung mematikan lagi handphonenya. Dan langsung kita hajar dengan wipe data atau kita factory reset ya. Biarkan saja untuk auto rebootnya, karena untuk memastikan kalau handphone ini tidak terjadi bootloop ya. Kita akan tunggu dulu. Perhatikan dari notifikasi di Odin-nya, di situ sudah ada berhasil ya keterangannya. Sistem image XT4. Dan itu dia sudah langsung mereset, dan handphonenya sudah ada tulisan pas, dan handphonenya langsung merestart dan langsung mengiris sih sebetulnya di situ, installing system update. Kita tunggu saja sampai selesai, dan kita akan buktikan sebentar lagi apakah memang bisa menyelesaikan kasus seperti ini. Sebelum kita mengeksekusi hardware ya, alangkah baiknya kita mengsoftwarenya terlebih dahulu. Itu artinya kita menyelesaikan kasus yang ringan-ringan dulu ya, tanpa harus langsung mengeksekusi yang keras-kerasnya dulu. Dan sebentar lagi kita akan menghard reset handphone ini. Pastikan kapasitas daya baterainya tidak kurang dari 50% ya. Untuk jaga-jaga saja, agar tidak kehilangan daya setelah kita menghard resetnya. Kenapa kita setelah selesai di plasing harus menghard resetnya? Karena itu akan menyempurnakan hasil plasing ya. Tanpa kita hard reset pun sebetulnya bisa, tetapi tidak begitu sempurna. Karena dengan cara itu kita bisa
benar-benar mengganti firmware-nya dengan firmware yang baru ini. Dan itu dia, karena memang kita sudah flashing tetapi handphone ini belum berubah ya, masih seperti ini. Dan kita akan lihat-lihat lagi. Setelah ini handphone ini benar-benar tidak bisa masuk jaringan apapun, jaringan data, apalagi jaringan wifi. Seperti inilah. Tetapi setelah kita flashing, kita akan coba buktikan ya, dan kita akan menghard resetnya. Seperti inilah. Untuk kasus-kasus seperti ini jangan dulu menghardware ya, belum tentu, karena memang ada kalanya handphone seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara memflashingnya. Kita tunggu dulu sampai handphonenya benar-benar dalam keadaan mati. Nah, dirasa sudah cukup, sudah benar-benar dalam keadaan mati. Kita langsung eksekusi dengan cara tekan tombol home, volume atas, tombol power secara bersamaan, dan kita akan masuk ke mode recovery. Ini dia. Setelah muncul logo Samsung Galaxy J5 ini, kita lepaskan tombol powernya dan dia otomatis masuk ke menu recovery. Ini adalah menu perbaikan ya. Kita tunggu dulu sampai menunya muncul. Kita tunggu dulu, jangan ditekan tombol apapun, biarkan dia meloading sih intinya ini. Nah, ini dia sudah masuk ke menu recovery. Kemudian kita geserkan ke bawah, wipe data factory reset. Kita pilih menu ini dan kemudian kita geserkan kembali ke yes. Kita tunggu sampai wiping datanya selesai. Kemudian yang kedua adalah wipe cache partition. Kita geserkan kembali dengan tombol volume. Kita konfirmasi dengan tombol power dan geserkan kembali dengan klik tombol yes. Semuanya di sini keterangannya sudah komplit, wiping data dan wiping cache-nya sudah komplit. Kemudian kita coba reboot system now. Kita tunggu dan kita lihat hasilnya. Biarkan saja sedang meloading itu. Dan otomatis handphonenya mereboot ya. Akan sedikit lama untuk loading awal seperti itu, tapi kita tunggu saja dulu. Karena ini adalah cara sederhana untuk menyelesaikan kasus yang sederhana. Karena memang handphone ini tetap tidak bisa kita menggunakan jaringan seluler atau bahkan wifi-nya juga belum jalan, berarti kita harus membongkar dan kita mengeksekusi hardware-nya. Bisa dipastikan handphone ini bukan bootloop ya. Tapi karena memang untuk booting awal setelah kita hard reset, setelah kita flashing juga seperti ini. Akan sedikit membutuhkan waktu sedikit lama.
Oke, ini dia sudah ada tulisan Wilujeng Sumping atau selamat datang. Dan cukup lama juga ya. Itu tidak perlu khawatir. Kita tunggu saja sampai handphonenya benar-benar muncul ke menu seperti ini. Dipastikan bukan bootloop ya. Kita akan langsung saja kita klik mulai. Dan kita akan coba melihat atau mengeksekusinya dengan cara seperti ini. Bentar. Kita akan coba berikutnya dulu. Kita setting dan kita akan setting dulu, dan nanti setelah kita masuk ke menu utama baru deh kita akan coba cari kerusakan handphone. Kalau memang benar tidak menyelesaikan, itu bisa dipastikan handphone ini terjadi kerusakannya hardware. Nanti saja kita akan lihat. Banyak sekali ya menu-menu yang harus kita lewati ini. Sebentar, kita akan coba selesai, dan ini dia sudah masuk ke menu utama sebetulnya. Dan kita akan coba masuk ke pengaturan, dan kita akan melihat di jaringan WiFi ya. Oke, kita lupakan dulu WiFi-nya, dan sekarang yang kedua adalah karena memang kasus ini tidak bisa menggunakan jaringan seluler ya. Datanya ketika diklik tidak aktif sebelumnya. Kita akan coba menggunakan kartu kali ini, dan kita akan siapkan kartu yang tentunya masih aktif ya. Karena memang kalau sudah tidak aktif itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah tentunya. Dan kita akan coba mengaktifkan terlebih dahulu jaringan datanya. Sebelumnya handphone ini tidak bisa aktif datanya. Cukup lama juga ya untuk proses loading seperti ini. Dan apakah kartu ini ya, dan itu dia ternyata ya, alhamdulillah ya, sekarang sudah aktif kartu selulernya. Di sini kita bisa klik ya, karena memang tadi tanpa SIM, sekarang sekarang sudah ada SIM-nya. Tetapi sebelumnya handphone ini ketika dimasukkan SIM juga tidak bisa, tapi sekarang sudah 4G, dan itu artinya sudah selesai. Berarti tinggal handphone ini sudah selesai, tapi WiFi-nya memang bener ya. Kalau untuk WiFi hardware, kalau untuk kasus seperti ini. Tapi yang jelas kita bisa menyelesaikan datanya sekarang sudah aktif. Dan itu artinya sudah selesai kita eksekusi. Sekian dulu tutorial dari Milikna Channel. Hatur thank you dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.